Peliharaan lu apaan? Ikan, kucing, kura-kura. Cih, lemah. kayak gua dong. Peliharaan gua anti mainstream gitu, kepiting. Dan kenapa gua bisa melihara tuan cat? Ini semua bermula dari gua kelas 6 SD. Di pagi hari tuh gua bangun itu, dan kayak biasa tuh gua lagi ngantri mandi, dan kakak gua nggak tahu kenapa tuh lebih lama dari biasa ya mandi. Dan pas kakak gua keluar, dia kayak ngomong apa tuh, karena gua lagi mode belum sadar. Gua cuman oke-okein aja tuh omongan dia. Dan pas gua buka pintu kamar mandi, gua ngeliat ada kepiting di wadah pop es. Gua yang tadinya mode belum sadar langsung gua langsung mandi mode cepet. Gua yang masih pakai handuk lari ke tempat kakak gua tanya tuh kenapa ada kepiting di wadah pop es. Dan dari cerita singkat kakak gua, dia nemu nih kepiting di bak gitu. Dan kalian mungkin bingung tuh kenapa di WC gua ada kepiting. Ya gimana ngomongnya ya. Oh ya, jadi gini guys, rumah lama gua WC-nya itu pecinta alam, nggak ada beton, cuman seng doang. Mana pula rumah gua deket sungai itu, atau sungai lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Dan buat anak orang kaya yang masih nggak paham, yang taunya gayung lop tuh cuman cerita rakyat semata. Jadi gini, WC gua semi outdoor, paham? Jadi wajar aja tuh kalau ada binatang melata masuk. Dan sebenarnya itu kakak gua cuma mau pamer doang tuh ke gua. Dia nemu nih kepiting dan mau dilepasin lagi gitu. Gua langsung dengan kesadaran penuh, gua ngomong dalam hati, gua mau melihara nih kepiting. Dan pas gua mau ngomong nggak dibolehin gitu. Dia ngomong entar gua nggak bisa melihara nih kepiting, entar member langganan hidupnya habis gitu, enakan dilepasin. Habis denger itu gua langsung merengek itu, gua sampai ngancem kalau nggak dibolehin melihara nih kepiting gua nggak mau sekolah tuh. Jadi karena gua pakai mode merengek itu, gua baru dibolehin. Dan kepitingnya sementara masih gua taruh di wadah pop es sampai gua pulang sekolah. Dan pas gua pulang sekolah, gua langsung ganti di wadah baskom. Gua kasih air sedikit, sama gua kasih daun ketapang buat dia ngumpet. Dan gua taruh di pojok rumah gua tuh yang gelap. Dan untuk makanan nih kepiting, gua lupa kasih makan apa. Beneran gua lupa beneran ya guys. Dan kalian tahu tuh, gua kasih nama seluruh hewan peliharaan gua tuh nama hebat, nama keren, nama berkelas. Gua nggak kasih nama, gua cuman panggil nih kepiting ya kepiting gitu. Ini gua nggak bercanda ya guys, gua seneng banget punya nih kepiting. Gua kasih makan tiap pulang sekolah, gua ajak main, gua toel atau pakai lidi. Tapi kebahagiaan gua nih cuman bertahan 3 hari, karena di hari Minggu 2 adik keponakan gua datang ke rumah. Mungkin kalian mikir tuh ada acara tuh jadi ya adik keponakan gua datang, tapi enggak tuh, emang suka tiap hari Minggu nih 2 anak datang dan sering main lah ke rumah. Sebut aja nama palsunya Anton Rusdi lah. Dan gua pamer tuh sama Anton dengan Rusdi, gua punya peliharaan kepiting. Dan inilah penyesalan gua dimulai, karena si Anton yang 4 tahun ini dia mau megang nih kepiting. Dan sebenarnya gua nggak bolehin itu, tapi dia pakai mode merengek itu. Cih, tidak dewasa. Oke fine, tapi bentar doang. Dan pas si Anton megang, kepitingnya lari dan lompat. Dan gua baru tahu tuh kepiting bisa lompat. Keren ya. Dan karena gelap tuh di pojok, gua kan pakai senter gitu buat nerangi. Dan gua angkat sedikit wadah baskom tuh sampai gua cari-cari. Dan pas gua lepas di wadah baskom, gua dengar gitu bunyi. Dan pas gua lihat di bawah baskom, kepiting gua udah penyet. Gila, gua di momen ini gua sedih. Walaupun cuma 3 hari, gua kayak punya hubungan emosional sama nih kepiting. Gua sedih banget. Gua nggak nyalain si Anton. Gua minta maaf sama nih kepiting. Coba aja gua dengerin omongan kakak gua, mungkin matinya nggak setragis ini tuh. Dan oke, videonya udah selesai. Mungkin kalian bingung tuh kenapa kepitingnya bisa mati ketiban wadah baskom. Kan cangkang kepiting kan keras tuh, dan kalau dipikir-pikir pakai akal sehat, air di wadah baskomnya kan sedikit itu. Jadi ya kenapa bisa mati gitu.
Harusnya gua kasih tahu ini di awal video tuh, tapi gua lupa. Gua juga males tuh ngombak editan. Jadi ya udah gua kasih tahu sekarang aja tuh. Jadi kepiting gue ini kecil banget itu, sekuku kelingking tuh. Jadi ya wajar banget itu. Dan habis kepiting itu terisekaikan, gue merasa bersalah banget itu. Sampai sekarang gue masih ingat itu. Dan oke, itu aja yang mau gue omongin. Bye bye.